Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aziz dengan NIM 4202510046 dari kelas ASP 2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keuangan negara. Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara karena pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, pengeluaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban uang negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Keuangan negara juga bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah objek. Objek keuangan negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak, kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya meliputi pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah, utang negara, aset negara, serta seluruh pengeluaran pemerintahan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Objek ini menjadi sumber dan penggunaan dana negara dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya ada subjek. Subjek keuangan negara adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengelola keuangan negara. Subjek tersebut meliputi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran, serta pemerintahan daerah yang mengelola keuangan daerah melalui APBD. Selanjutnya ada proses. Proses terbentuknya keuangan negara dimulai dari penghimpunan penerimaan negara seperti pajak, retribusi, dan pinjaman negara. Selain itu, pemerintahan menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai rencana keuangan tahunan. Anggaran tersebut kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Selanjutnya dilakukan pengawasan dan pertanggungjawaban agar penggunaan dana sesuai aturan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan keuangan negara adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan negara digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertahanan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan pelayanan umum, penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah, kekayaan negara yang dikelola sendiri atau pihak lain, serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas pemerintahan. Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa keuangan negara mencakup seluruh aktivitas ekonomi pemerintahan pusat dan daerah. Penerimaan negara adalah semua uang yang masuk ke kas negara. Contohnya, penerimaan pajak, penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan hasil sumber daya alam. Pengeluaran negara adalah semua dana yang digunakan pemerintahan untuk membiayai kebutuhan negara, seperti pembayaran gaji pegawai negeri, pembangunan jalan, bantuan sosial, dan biaya pendidikan. Pembiayaan negara adalah transaksi untuk menutup defisit atau pemanfaatan surplus anggaran. Contohnya, pinjaman luar negeri, penerbitan obligasi negara, dan pembiayaan cicilan utang. Bidang keuangan negara. Ini meliputi beberapa bagian penting, yaitu bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara. Bidang fiskal berkaitan dengan pajak dan APBN, contohnya penetapan tarif pajak dan penyusunan anggaran negara. Bidang moneter. Ini berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar dan kestabilan nilai rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bidang pengelolaan kekayaan negara berkaitan dengan aset negara seperti gedung pemerintahan, tanah negara, dan BUMN. Pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara. Ini terdiri dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara. Presiden memberikan kekuasaan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan negara.
Menteri atau pimpinan lembaga menjadi pengguna anggaran pada kementerian masing-masing. Gubernur, bupati, dan wali kota mengelola keuangan daerah. Alur pembagian kekuasaan dimulai dari presiden, menteri keuangan, menteri pimpinan atau lembaga, kekuasaan pengguna anggaran, pelaksanaan kegiatan yang di setiap instansi pemerintahan. Selanjutnya ada undang-undang yang mengatur kebijakan moneter. Ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki tugas menjaga kestabilan nilai rupiah melalui kebijakan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan. Kebijakan moneter dilakukan dengan mengatur suku bunga, jumlah uang beredar, dan stabilitas inflasi. Hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Ini dimulai dari presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Presiden memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelolaan APBN. Menteri atau pimpinan lembaga bertugas menggunakan anggaran sesuai program kerja masing-masing. Pemerintahan daerah mengelola APBN di setiap tingkat daerah. Selain itu, seluruh pengelolaan tersebut diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK agar penggunaan keuangan negara berjalan transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir ada paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Di paradigma baru ini menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Pengelolaan keuangan negara tidak lagi hanya berfokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Pemerintahan dituntut menyusun anggaran berbasis kinerja, meningkatkan pengawasan, serta menerapkan sistem pengelolaan meningkatkan sistem pengelolaan modern agar penggunaan uang negara lebih terbuka, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.